Seringkali setiap saat kita ingin menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk, tapi gagal. Mengapa? Pada kali ini akan sharing bagaimana bisa menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk, dan pada akhir video ini akan ada sebuah meditasi yang bisa Anda lakukan sendiri. Simak sampai akhir. Rahayu dan bertemu lagi dengan saya Ma Archana. Saya seorang intuitive healer dan soul counselor. Saya juga ketua Asosiasi Meditasi Ayurveda Yoga Indonesia. Ya, banyak sekali orang mengeluh dan saya juga dulu seperti itu, selalu mengeluh. Saya ingin memulai suatu kebiasaan baru tapi susah banget menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama. Mengapa? Ada sebuah pepatah, we are creatures of habit. Dan ada sebuah research juga bahwa dalam keseharian kita, apapun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ternyata 45% dari kegiatan-kegiatan kita itu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan kita. Kita tuh seperti autopilot melakukan sesuatu. Seperti contoh, ketika kita bangun tidur, mungkin kita punya kebiasaan, contohnya saya adalah ketika bangun tidur, saya langsung minum air putih yang sudah saya sediakan semalam, lalu saya mengucapkan syukur terlebih dahulu. Setelah itu saya akan ke kamar mandi, cuci muka, gosok gigi, dan duduk di toilet. Nah, itu adalah suatu kebiasaan yang saya lakukan. Dan pastinya Anda pun memiliki kebiasaan yang lainnya. Itu kebiasaan yang baik. Berarti kebiasaan juga ada yang baik, ada yang buruk. Contohnya kebiasaan buruk adalah begadang sampai malam, bangunnya juga kesiangan. Setelah itu apa? Kita akan tergesa-gesa untuk ke kantor atau kuliah dan macam-macam ya. Terus akhirnya kita stres ketika sudah tiba saatnya kita harus belajar ataupun di kantor. Nah, ini adalah akumulasi dari kebiasaan buruk. Apa sih yang bisa membuat kebiasaan buruk? Kita harus memahaminya terlebih dahulu. Kebiasaan itu terjadi pertama ketika ada trigger. Contoh, jika Anda ingin menurunkan berat badan, tetapi setiap pulang kantor, di dekat kantor Anda, ya dalam perjalanan pulang, ada yang jualan gorengan, dan setiap kali Anda lewat, pasti Anda akan mencium bau gorengan tersebut dan tergoda. Mulailah craving muncul. Aduh, enak kayaknya nih ya bakwan goreng. Apalagi kan saya setelah pulang kerja itu kan capek. Boleh dah, beli deh gorengannya. Bayangkan kalau kita lakukan itu setiap hari, ya jangan heran kalau akhirnya kolesterol kita meningkat atau berat badan kita naik. Terus kita bilang, loh kenapa kok bisa naik? Ya jelas-jelas setiap pulang kerja kita selalu mampir di tukang gorengan tersebut. Jadi kita harus bisa bagaimana menghindari dari triggernya. Apakah itu memilih jalan yang lain, atau Anda tidak bawa uang recehan, jadi hanya bawa kartu debit atau kartu kredit, kan nggak mungkin bayar ya dengan kartu kredit. Memang sih sekarang juga ada pada zamannya pakai HP ya bayarnya ya. Upayakan supaya mempersulit bisa beli gorengan tersebut. Setelah itu kita harus mereframe. Mereframe seperti apa? Mereframe bahwa kalau makan gorengan setiap hari, pastinya badan saya menjadi semakin melar, dan ketika badan saya semakin melar, nafas juga semakin berat, dan ketika nafas semakin berat, kesehatan juga memburuk. Kita kan selalu ingat reward atau kenikmatan yang kita peroleh setelah makan bakwan goreng tersebut. Aduh, nyami ya. Tetapi juga kita akan perhatikan bahwa kok perut saya menjadi begah. Paling penting setelah itu, Anda coba ya, ketika makan gorengan tersebut, hadirkan kesadaran Anda. Apa yang saya maksud dengan hadirkan kesadaran Anda? Karena selama ini biasanya ketika kita makan ya udah makan ya, otomatis
autopilot. Terus sambil makan mungkin kita sambil main HP atau ngapain yang lain-lainnya. Nah, sehingga tidak dapat benar-benar menghadirkan kesadaran kita pada saat kita makan si gorengan tersebut. Namun ketika kita menghadirkan kesadaran kita dapat merasakan bahwa ternyata nih minyaknya banyak ya, enak sih resepnya gitu, bikinannya. Tetapi setelah makan juga hadirkan kesadaran, wah memang kenikmatan yang saya peroleh itu hanya sementara ya. Terus udah gitu membuat pencernaan saya begah. Atau ketika seseorang yang merokok, mungkin dia merokok dulu alasannya ya masih muda, terus merasa kalau lagi muda tuh ngerokok cool ya. Nah setelah 30 tahun kemudian kan kita gak akan merasa seperti itu. Ketika diteliti kembali dan menghadirkan kesadarannya pada saat ngerokok, oh my god, it tastes like gitu ya. Ternyata begitu banyak rasa kimiawi dan kayak ban kebakar or something, bau ban kebakar dan sebagainya seperti itu. Nah, ini akhirnya kita akan rewardnya akan berubah gitu. Oh ternyata nggak enak juga ya setelah itu. Apalagi ketika merasakan pada saat dia tidak merokok, oksigen yang dia hirup kok menjadi kualitasnya lebih baik ya. Terus dia merasa kok badannya lebih segar ketimbang dibanding waktu dia setelah merokok. Jadi hal-hal tersebut harus dihadirkan kesadaran. Makanya meditasi itu sangat penting untuk memunculkan kesadaran tersebut. Bicara tentang kesadaran, ada cerita Zen yang saya sangat suka sekali. Jadi ceritanya nih, ada seseorang yang naik kuda, terus kudanya lari begitu kencang. Nah, ada orang di tepi jalan yang akhirnya teriak sama dia, mau kemana kamu? Dan si orang di atas kudanya bilang, nggak tahu, tanya si kuda, saya juga nggak tahu kemana. Ini artinya apa? Kuda ini melambangkan indera-indera kita ya. Dan kita tuh sebetulnya yang harus bisa mengendalikan indera-indera tersebut. Jadi harus show who's the boss. Di sini yang menjadi bosnya adalah si indera kita, yaitu kudanya. Sedangkan kita hanya ngikut saja. Dan habit kira-kira seperti itu. Makanya marilah kita mulai munculkan kesadaran lewat meditasi. Ada hal yang penting kita peroleh ketika kita memunculkan kesadaran kita, yaitu di balik setiap kebiasaan-kebiasaan buruk kita, pasti dikaitkan dengan kondisi mental emosional kita. Setelah itu, jika kita sudah menghadirkan kesadaran, kita harus membentuk habit yang baru. Contoh, ketika kita pulang kerja, daripada kita jajan yang gorengan tersebut, mungkin kita bawa cemilan. Apakah itu cemilan yang berupa buah? Nah, kan masih sehat ya seperti itu. Dan juga merokok. Gantilah mungkin dengan entah minum jus atau makan permen or something seperti itu, sehingga habitnya itu terbentuk yang baru. Dan untuk habit baru tersebut bisa bertahan lama, ada formula yang disebut dengan 21 hari kita lakukan tanpa bolong, maka si otak itu akan mulai meregister. Tapi untuk bisa mempertahankannya sebagai lifestyle, habit baru yang akan kita terapkan selamanya, kita harus meneruskannya sampai 90 hari. Nah, itu adalah teorinya. Sekarang bagaimana menghadirkan kesadaran tersebut? Kita coba yuk meditasinya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Rahayu. Pilihlah posisi Anda yang paling nyaman, apakah itu duduk di atas lantai ataupun duduk di atas kursi. Tidak masalah, yang penting punggung Anda
tegap lurus. Jika Anda juga ingin sambil berbaring untuk melakukan meditasi yang ini, tidak masalah, karena jika sudah mencapai pada akhir meditasi ini dan Anda memilih untuk membawanya tidur, itu pun tidak masalah, khusus untuk meditasi ini. Ya, sekarang setelah memilih posisi Anda yang paling nyaman, pejamkan mata Anda dan mulailah perhatikan nafas Anda. Tarik nafas yang dalam lewat hidung, kembungkan perutnya. Tahan 4 detik. 1, 2, 3, 4, lalu hembuskan lewat mulut sepanjang mungkin. Dan lakukan lagi pernafasan ini. Tarik nafas lewat hidung. Tahan 4 detik. 1, 2, 3, 4. Buang nafas lewat mulut. Lakukan lagi. Tarik nafas lewat hidung. Tahan 4 hitungan, dan ketika buang nafas lewat mulut, lepaskan juga segala ketegangan yang ada di tubuh Anda. Lalu tarik nafas lagi lewat hidung, kembungkan perut. Tahan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Buang nafas lewat mulut. Lepaskan ketegangan pada mind Anda. Bagus sekali. Sekarang kembali bernafas secara alami, yaitu lewat hidung. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. Latihan pernafasan ini untuk mempersiapkan kita untuk melanjutkan proses meditasi agar bisa menghentikan kebiasaan buruk kita. Dan sekarang kita kembalikan proses nafas seperti alami, yaitu tarik nafas, buang nafas lewat hidung. Sekarang visualisasikan untuk mencari satu kebiasaan buruk Anda yang ingin sekali Anda atasi. Apakah itu suka mengkritik diri sendiri dengan cara yang begitu kasar, atau suka emotional eating, cepat marah, atau makan berlebihan. Apapun kebiasaan buruk itu, bisa berkaitan dengan menunda-nunda pekerjaan, tidak suka olahraga, atau juga kebiasaan malas untuk melatih diri meditasi. Setelah Anda menemukan satu kebiasaan buruk yang ingin Anda hentikan, tanyakan kepada diri Anda sejujurnya, mengapa saya ingin menghentikan kebiasaan buruk ini? Dengan mengetahui mengapa kita ingin menghentikan kebiasaan buruk ini, kita pun akan lebih semangat dan yakin
untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Apapun itu alasannya, coba telusuri sedetil mungkin. Jika Anda ingin menghentikan kebiasaan merokok, alasan Anda mungkin, saya ingin hidup lebih sehat. Lalu tanya lagi, mengapa ingin hidup sehat? Supaya kualitas hidup saya lebih baik, saya bisa umurnya lebih panjang. Dan kenapa mau umur lebih panjang? Mungkin ada kaitannya karena Anda mencintai keluarga Anda, anak-anak Anda, ataupun ada misi dalam kehidupan yang harus dipenuhi. Apapun itu. Dan setelah menemukan alasan mengapa Anda ingin menghentikan kebiasaan buruk tersebut, coba bayangkan juga dan rasakan setiap kali Anda melakukan kebiasaan buruk tersebut, apa yang Anda alami di tubuh Anda dan juga di perasaan Anda. Ingat bahwa setiap kebiasaan buruk itu selalu ada akar penyebabnya. Jika kita sering sekali menunda-nunda pekerjaan, di balik semua itu biasanya sering ada rasa takut gagal, rasa takut untuk menghadapi tanggung jawab, atau jika kita punya kebiasaan buruk untuk binging atau istilahnya ngemil tanpa henti. Di balik ngemilnya itu biasanya ada perasaan bosan, jenuh. Jika kita juga makan berlebihan, ada juga di balik semua itu adalah perasaan takut kelaparan, atau untuk menutupi suatu emosi atau perasaan tertentu. Apakah kita sedang sebetulnya marah dan bawaannya ingin makan, atau merasa tidak cukup mendapatkan perasaan dilindungi atau kasih sayang, lalu kita cenderung untuk mencari sebuah comfort untuk menenangkan diri, dan banyak yang memilih untuk makan. Setelah Anda bisa merasakan di tubuh Anda, di perasaan Anda, setiap kali Anda mengulang-ulang kebiasaan buruk tersebut, dan sekarang temukanlah perasaan yang sebaliknya. Jika Anda merasa takut, kebalikan dari rasa takut yaitu aman. Jika Anda merasa tidak ada yang mencintai, munculkan perasaan kasih, cinta, sayang. Lalu tersenyumlah dan rasakan di tubuh Anda, di pikiran Anda, di perasaan Anda, ketika Anda membayangkan kualitas-kualitas kebalikan dari
kualitas perasaan atau pengalaman yang dimunculkan setiap kali Anda melakukan kebiasaan buruk tersebut. Bagus sekali. Dan sekarang tarik nafas yang dalam, kembungkan perut. Tahan lagi 4 hitungan, 1, 2, 3, 4, buang nafas. Tarik lagi nafas lewat hidung. Tahan 1, 2, 3, 4. Buang nafas lewat mulut sambil mengucapkan, aku menerima keadaanku. Lalu tarik nafas lagi yang dalam. Tahan 1, 2, 3, 4. Buang nafas yang panjang. Aku menyadari keadaanku. Tarik nafas lagi yang panjang. Tahan 1, 2, 3, 4. Ketika membuang nafas, ucapkan, aku melepaskan segala keburukanku. Tarik nafas lagi. Tahan 1, 2, 3, 4. Buang nafas. Aku percaya dan yakin akan proses transformasiku. Dan sekarang nafaslah normal, nafas alami dari hidung. Tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat hidung. Relax, santai. Dan sekarang visualisasikan diri Anda ketika Anda memilih kebiasaan baru. Dan ketika Anda telah memilih kebiasaan baru untuk menggantikan kebiasaan lama tersebut, rasakan di tubuh Anda, rasakan di perasaan Anda ketika Anda membayangkan kebiasaan baik tersebut. Bagus sekali. Dan sekarang tarik nafas lagi lewat hidung. Tahan 4 hitungan, 1, 2, 3, 4. Buang nafas lewat mulut dan ucapkan, aku bukanlah kebiasaan burukku. Lalu tarik nafas lagi lewat hidung. Tahan 4 hitungan dan buang nafas sambil mengucapkan, aku memiliki kemampuan untuk fokus. Lalu tarik nafas lagi yang dalam lewat hidung. Tahan 4 hitungan, buang nafas lewat mulut sambil mengucapkan, aku memiliki kemampuan untuk mengendalikan indraku. Lalu sekarang tarik nafas sekali lagi lewat hidung. Tahan 4 hitungan, 1, 2, 3, 4. Buang nafas lewat mulut sambil mengucapkan, aku bukanlah perasaanku. Dan sekarang nafas kembali secara alami lewat hidung. Tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat hidung. Relax, santai.
saatnya sekarang Anda kembali untuk mengalihkan kesadaran pada nafas sebelum mengakhiri meditasi ini. Dan sekali lagi ucapkan, aku bukanlah kebiasaan burukku. Lakukan ini sambil merangkapkan tangan, kedua tangan di depan dada Anda seperti Anda mengucapkan salam. Aku bukanlah kebiasaan burukku. Aku bukanlah perasaanku. Aku bukanlah pengalaman-pengalaman burukku. Aku mampu untuk mengendalikan indraku. Aku memilih untuk fokus. Aku memilih untuk bahagia. Tarik nafas yang dalam, buang nafas dan gosokkanlah kedua telapak tangan Anda, buat hangat. Letakkan di kelopak mata. Tarik nafas yang dalam, buang nafas. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Rahayu.